alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Diki dan rekan-rekan, langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami, yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Ya, perlu digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk salah satu tugas daripada advokat, yang dimana membangun opini publik, ya, menggiring opini seolah-olah, sekali lagi saya katakan, Vicky adalah seorang penipu. Hari ini maka kami selaku tim kuasa hukum, saya dengan Pak Imam akan menyampaikan, begitu juga nanti ada klarifikasi sekilas dari PT atau manajemen Gladiator, apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga mohon tentunya kepada teman-teman media, pemberitaan juga harus seimbang, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pemberitaan. Teman-teman, kami percaya bahwa teman-teman adalah garda terdepan untuk menyampaikan atau mengungkap satu pemberitaan yang benar berdasarkan fakta. Ya, Vicky cari saya. Iya, sekali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih kita dalam kerjasama dan berdiskusi dengan ulama keluarga sampaikan kalau secara yang saya tunjukkan adalah bagaimana kalau ada nilai itu bukan orang yang dititipkan uang seolah-olah dia kalian atau siapapun yang menarasikan itu kalian dalam menuliskan tapi seenggaknya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan hati seperti itu gitu. Sementara kita sendiri adalah kerjasama, saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kan ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan ya kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran. Dan tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa itu saya nggak tahu. Terus keduanya tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu. Misalkan termin itu, makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu untuk menulis artikel atau menentukan itu. Lihat saya sebagai objek itu tidak sendiri, saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu. Ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain, walaupun itu resikonya kami, tapi seenggaknya saya minta tolong banget ini mewakilkan teman-teman pekerja seni dan yang lainnya. Jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang menentukan itu sementara di dalam tulis atau apapun pembayaran itu berupa termin gitu, selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Lebih awal berapa mungkin biar tahu dulu ini ya sudah, ini biar tahu poin-poinnya dulu. Dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu, baik bayar per termin atau apapun. Nah itu yang saya kaget. Pertama, tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun ya kita harus lihat nilainya apa, perbelanjaannya sesuai apa tidak, hasil lapangannya, apalagi sekarang sudah tidak bisa dinyatakan dan lakukan gitu. Karena lapangan bola itu kan dinikmati orang yang akan main, ya banyak orang gitu. Jadi terlalu awal banget orang untuk menggiring opini saya gitu. Saya minta mohon juga kepada semuanya, teman-teman terserah lah, saya nggak tahu harus begging atau apapun gitu loh untuk menuliskan berita ini secara objektif aja. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi itu kan kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya.
apabila setelah berarti selesai. Apabila setelah pelaksanaan pembangunan pembangunan operasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggung kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya udah tergenang. Ini hari ini ya, hari ini dokumen hari ini sudah Kebetulan tergenang. tadi ini sih pas Terus mana lagi? Naikin pik, naikin. Ya, itu dong. Cukup. Nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola atau ada anak kalian deh yang main bola di sini. Kan nggak bisa dimainkan ini, pembangunannya gagal. Terus saya diteriak-teriakin saya menipu, saya juga nggak tahu uangnya yang mana gitu loh. Itulah teman-teman juga tolonglah gitu. Sekarang tergiring opini itu buat saya gitu. Karena saya sendiri nggak ada permasalahan dengan itu gitu loh. Kecuali nggak ada fakta yang menghakimi atau apa. lapangan juga jadi. Bisa Hari ini dijelasin dulu ya. satu-satu ya. Lapangannya juga udah terbelah. Nggak bisa, lapangan udah terbelah itu nggak bisa dimainkan. Kondisinya nggak nyatu, tulang sama badannya. Ini drainasenya itu jadi miring deh. Jadi ini kondisi lapangannya itu begini. Jadi kalau Bisa orang digunakan. bisa jatuh gitu. Terus ini dia berjuang. Nah, di dalam spesifikasi tadi itu MOU kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter. Tapi tadi diukur sama tukang saya jaraknya tuh 4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita sama yang sekarang datanya itu nggak sesuai. Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drainasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter dan harusnya 2,1 meter itu jarak antar drainase ini sama drainase ini sebelahnya. Terus, oh ini drainasenya yang kesalahan. Harusnya kan ini kan drainase itu kotak, harusnya sampai sini kotak, sampai sininya. Tapi di sini itu dia bulat, dia pakai pipa di sininya. Jadi yang bikin air tuh mengendap di sini. Jadi itu artinya lapangan ini sekarang kondisinya kayak gini. Kita sudah ada vendor-vendor yang memang itu bilang apa? Ahli yang membangun lapangan. Kita udah ngomongin beberapa vendor dan semua vendor itu menyatakan lapangan ini harus dibongkar dan nggak bisa dipakai. Saya jelaskan sedikit ya. Oh, iya, bisa. Ya,